Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu materi stoikiometri, yaitu reaksi pembatas. Apa sih yang disebut dengan reaksi pembatas? Nah, jadi dalam suatu reaksi ada zat yang habis bereaksi dan akan membatasi suatu reaksi tersebut. Meskipun ada reaksi lain yang masih tersisa, tetapi jika ada zat reaksi yang sudah habis bereaksi terlebih dahulu, maka reaksi tersebut akan terhenti. Nah, zat reaksi yang habis bereaksi terlebih dahulu ini disebut sebagai reaksi pembatas. Ada beberapa langkah yang dapat kita gunakan untuk menentukan reaksi pembatas. Pertama, menentukan mol dari zat-zat yang sudah diketahui. Yang kedua, menuliskan reaksi kimia dan setarakan reaksi kimia tersebut. Ketiga, tuliskan mol mula-mula dan tentukan mol yang bereaksi. Dan menentukan mol akhir setelah reaksi. Nah, dari mol akhir atau mol sisa setelah reaksi ini, kita bisa mengetahui zat mana yang menjadi reaksi pembatas. Karena kuncinya reaksi pembatas itu tidak lagi memiliki sisa setelah reaksi. Contohnya ada pada soal berikut ini. Sebanyak 4,8 gram logam magnesium dengan ArMg24 direaksikan dengan larutan yang mengandung 0,2 mol HCl dan menghasilkan larutan magnesium klorida serta gas hidrogen. Tentukan A. Reaksi pembatas, B. Massa zat yang tersisa, C. Massa MgCl2 yang terbentuk dengan ArMg24 dan Cl35,5, dan D. Volume gas hidrogen yang diukur pada keadaan standar. Yang kita harus lakukan pertama adalah menuliskan yang diketahui, komponen-komponen yang sudah diketahui, yaitu massa Mg 4,8 gram, ArMg24, ArCl35,5, dan mol HCl adalah 0,2 mol. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan mol dari zat yang sudah diketahui. Nah, dari soal tadi, kita bisa mencari mol dari Mg. Kenapa kita bisa mencari mol dari Mg? Karena di sana diketahui massa dan juga Ar atau massa atom relatif. Untuk mencari mol Mg, kita gunakan rumus massa per Ar, 4,8 gram per 24, yaitu 0,2 mol. Sedangkan mol AHCl sudah diketahui, yaitu 0,2 mol. Selanjutnya, kita menuliskan reaksi kimia dan menyetarakannya. Mari kita coba cek terlebih dahulu apakah Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2 ini sudah setara? Jawabannya belum setara ya, karena jumlah atom yang di kiri dan yang di kanan atau sebelum reaksi dan sesudah reaksi belum sama. Maka kita perlu menyetarakannya. Mari kita lihat untuk unsur Mg terlebih dahulu. Mg di sebelah kiri ada satu unsur, di sebelah kanan ada satu unsur juga. Nah, berarti Mg di sini sudah setara. Sedangkan Cl di sebelah kiri ada satu, akan tetapi di sebelah kanan ada dua. Maka Cl yang sebelah kiri harus kita kalikan dengan 2 dengan cara menambahkan koefisien 2 di depan HCl. Nah, kalau sudah begini, coba kita cek lagi. Cl-nya di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan juga ada 2, berarti sudah sama ya. Sedangkan H di sebelah kiri ada 2, karena tadi sudah terpengaruh dengan koefisien yang diberikan. Di sebelah kanan juga ada 2, berarti sudah sama. Nah, setelah reaksinya sudah setara, kita dapat menentukan mol mula-mula, mol zat yang bereaksi, dan sisa mol setelah reaksi. Pertama, kita menuliskan mol mula-mula terlebih dahulu. Untuk Mg, mol mula-mulanya adalah 0,2, sudah kita cari sebelumnya. Sedangkan mol mula-mula HCl sudah diketahui pada soalnya, yaitu 0,2 mol juga.
Kemudian kita menentukan mol yang digunakan untuk bereaksi. Kira-kira berapa mol ya yang Mg dan HCl butuhkan untuk bereaksi? Nah, karena di sini mula-mulanya sama, maka mari kita lihat koefisien Mg dan HCl. HCl memiliki koefisien yang lebih tinggi, yaitu 2. Maka, coba kita gunakan seluruh mol HCl untuk bereaksi, yaitu 0,2 mol. Nah, kira-kira berapa mol yang digunakan oleh Mg untuk bereaksi? Kita coba lihat koefisiennya. Mg koefisiennya 1, dengan HCl koefisiennya 2. HCl dengan koefisien 2 membutuhkan 0,2 mol untuk bereaksi. Lantas, berapa mol yang dibutuhkan oleh Mg? Nah, jadi cara mencarinya adalah koefisien Mg yaitu 1/2 koefisiennya HCl dikalikan dengan molnya HCl yaitu 0,2. Didapatlah mol Mg yang digunakan untuk bereaksi adalah 0,1 mol. Atau sederhananya kita menggunakan perbandingan. HCl yang memiliki koefisien 2 membutuhkan 0,2 mol. Lantas Mg berapa? Koefisiennya Mg itu kan setengahnya HCl. Berarti mol yang digunakan untuk bereaksi juga setengahnya HCl, yaitu 0,1 mol. Kemudian MgCl2 juga 0,1 mol. Kenapa? Karena koefisiennya sama dengan Mg, yaitu 1. H2 pun demikian, 0,1 mol, karena koefisiennya 1. Setelah itu, kita menentukan jumlah mol setelah reaksi. Mari kita amati. Untuk Mg, mula-mula 0,2 mol, kemudian digunakan untuk bereaksi 0,1 mol, berarti setelah reaksi masih ada sisa, yaitu 0,1 mol. Sedangkan HCl yang awalnya ada 0,2 mol, semuanya digunakan untuk bereaksi, yaitu 0,2 mol. Jadi, setelah dikurangi, maka hasilnya adalah 0 atau tidak ada sisa. Nah, kemudian untuk MgCl2, nah di sini terbentuk 0,1 mol ya, dia mula-mulanya nggak ada. Jadi, kita tuliskan di sini setelah reaksi pun terbentuk 0,1 mol. H2 pun demikian, 0,1 mol. Jadi untuk yang sebelah kiri, atas ke bawah itu dikurangi ya. Kemudian kalau untuk sebelah kanan atau hasilnya, itu ditambah, atas ditambah yang bawah. Jadi setelah reaksi bukan minus ya, melainkan karena itu terbentuk, jadi ditulisnya 0,1 mol. Begitu. Nah, di sini kita dapat suatu kenyataan bahwasannya HCl di sini habis bereaksi terlebih dahulu karena dia tidak memiliki sisa setelah reaksi. Jadi HCl ini yang kita sebut sebagai reaksi pembatas. Oke, kita sudah dapat satu jawaban dari 4 pertanyaannya ya, yaitu reaksi pembatas dari reaksi ini adalah HCl. Kemudian kita ke pertanyaan B atau pertanyaan yang kedua untuk menentukan massa sisa. Nah, sisa dari reaksi tersebut adalah Mg. Kenapa? Nah, kalau kita kembali melihat dari reaksi yang sebelumnya sudah kita cari, nah, di sini kita dapati bahwasannya setelah reaksi yang masih memiliki sisa itu adalah Mg. Kenapa? 0,2 mol dikurangi 0,1 mol yang digunakan untuk bereaksi, masih ada 0,1 mol yang bereaksi. Nah, artinya di sini Mg masih memiliki sisa 0,1 mol setelah reaksi, begitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan massa Mg. Bagaimana caranya? Nah, kita ingat lagi konsep mol. Untuk mencari massa, kita bisa menggunakan rumus N dikalikan Mr atau AR. Ya, 0,1 dikalikan 24. AR-nya si Mg itu kan 24 ya. Nah, jadi 0,1 dikalikan 24 itu adalah 2,4 gram. Kemudian, untuk soal yang C, menentukan massa MgCl2 yang terbentuk. Nah, kita coba lihat lagi reaksinya. Nah, dari reaksi ini ternyata terbentuk MgCl2 itu 0,1 mol. Nah, dari sini kita bisa menentukan massanya. MgCl2-nya kan 0,1 mol ya. Nah, sedangkan Mr-nya MgCl2 itu adalah
95. Teman-teman tentu tahu ya cara mencari MR, yaitu jumlah antara massa atom relatif penyusunnya gitu ya. Jadi ada ARMG ditambah 2 kali ARCl. Nah, dari sini kita bisa mencari massa MgCl2 ya. Caranya adalah N dikalikan MR. Nah, 0,1 dikalikan 95 yaitu 9,5 gram. Dan yang terakhir menentukan volume H2. Nah, oke. Reaksinya masih sama. Nah, dari reaksi ini kita dapat bahwasanya H2 yang terbentuk adalah 0,1 mol. Nah, dalam keadaan standar atau kondisi STP, kita bisa mencari volume H2 dengan rumus berikut. N dikalikan 22,4 atau 0,1 dikalikan 22,4 sama dengan 2,24 liter. Baik. Terima kasih, sekian pembelajaran dari Bu Inayah. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.